Mari kita saksikan spektakuler perayaan HUT RI yang ke-80. Simak videonya. Merah putih nantinya akan diserahkan kepada perwira Paspampres Letnan 1 Kavaleri Yudvi Syuhada Pane. Dan Sekretaris Presiden Mayor Jenderal TNI Aryo Windu Tomo mengambil teks proklamasi yang kemudian sudah diserahkan kepada perwira Paspampres Letnan 2. Ada satu momen yang bikin dunia maya heboh sekaligus kagum. Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Dari Jakarta sampai ke pelosok negeri, bahkan hingga layar kaca mancanegara. Semua mata tertuju pada megahnya parade, atraksi udara, hingga penampilan pasukan TNI yang gagah dan penuh disiplin. Kalau kita tarik ke belakang, HUT Republik Indonesia selalu punya makna lebih dari sekedar upacara. Sejak proklamasi tahun 1945, tiap perayaan kemerdekaan adalah refleksi perjalanan panjang bangsa ini untuk bertahan dari penjajahan, krisis, hingga tantangan global. Bedanya, perayaan ke-80 tahun 2025 ini memang terasa sangat spesial. Atmosfernya berbeda, lebih semarak, lebih tertata, dan lebih modern. Tapi, tetap syarat makna sejarah. Dari istana hingga Stadion Gelora Bung Karno, dari desa-desa sampai pusat kota, nuansa merah putih mendominasi dengan rasa bangga yang menyatukan rakyat. Puncaknya ada pada parade TNI yang begitu rapi, atraksi udara pesawat tempur yang mendebarkan, hingga marching band militer yang menggelegar. Semua tampil tanpa celah, dengan tingkat profesionalisme tinggi yang bikin publik internasional terpesona. Netizen asing yang biasanya cuek pun ramai-ramai membagikan cuplikan videonya, mengomentari betapa Indonesia mampu mengemas sebuah perayaan nasional menjadi pertunjukan berkelas dunia. Banyak yang bilang ini setara dengan militeri parade negara-negara besar macam Tiongkok atau Rusia, tapi dengan ciri khas budaya Nusantara yang membuatnya semakin unik. Yang berbahagia, saat ini kita sedang menyaksikan Sekretaris Presiden Mayor Jenderal TNI Aryo Windu Tomo mengambil bendera negara Sang Merah Putih. Kemudian bendera negara Sang Merah Putih nantinya akan diserahkan kepada perwira Paspampres Letnan 1 Kavaleri Yudvi Syuhada Pane. Dan Sekretaris Presiden Mayor Jenderal TNI Aryo Windu Tomo mengambil teks proklamasi yang kemudian sudah diserahkan kepada perwira Paspampres Letnan 2 Korps Polisi Militer Raihan Ontoseno Bremi. Prosesi ini disaksikan oleh Sekretaris Militer Presiden Mayor Jenderal TNI Kosasi dan Kaskor Gartab 1 Jakarta Brigadir Jenderal TNI Edi Saputra di Ruang Kemerdekaan Monumen Nasional. Dan sekarang ini bisa kami saksikan para hadirin dan juga pemirsa, bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi diserahkan kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila yang merupakan paskibraka pembawa bendera negara Sang Merah Putih pada tahun 2024. Purna Paskibraka Duta Pancasila tahun 2024 yang bertugas membawa bendera negara Sang Merah Putih adalah Kirana Asyawidya Baskara asal Provinsi Banten, dan yang bertugas membawa teks proklamasi adalah Niko Mangtri Setia asal Provinsi Bali. Dan nanti akan kita saksikan bersama kirap pengantar bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi yang akan melewati ribuan masyarakat yang sudah berkumpul di sepanjang jalan dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka. Nah, berbicara tentang Hari Kemerdekaan, upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka selalu ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia. Dan kita juga bisa saksikan di sekitar Monas, masyarakat begitu antusias, banyak sekali di sana berkumpul. Bahkan selepas sholat subuh tadi sudah mulai berdatangan ke jalur dari Monumen Nasional ke Istana Merdeka. Dan di sini kita bisa lihat Rory dan juga para pemirsa dan hadirin yang hadir di Istana Merdeka, bahwa Purna Paskibraka Duta Pancasila 2024 saat ini sedang menuruni tangga halaman dari Monumen Nasional Monas yang akan menuju ke kereta kencana yang akan menjadi permulaan dari kirap pengantar bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi.
Dan tentunya setiap hari, Rory, kita bangga menjadi bangsa Indonesia, bangsa yang besar, karena bangsa ini tidak pernah melupakan sejarahnya. Dan sebagai pengingat kita semua bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar, kita saksikan pasukan berkuda dipimpin oleh Letnan Kolonel Kavaleri Pedi Adi Prasetyo, Kavaleri berkuda Ronggolawe, Letnan Kolonel Kavaleri Chandra Alit Saputra, Komandan Batalion Kavaleri berkuda 1 Sembrani, dan Letnan 1 Komponen Cadangan Rajiv Sutirto. Dan memang Rory, Bapak dan Ibu sekalian, pasukan berkuda mengingatkan bagaimana para pejuang pada masa lalu berjuang demi membela bangsa dan negara dengan berkuda. Dan ini juga menampilkan dan mencitrakan ya Rory, sisi humanis dari masyarakat Indonesia, di mana bagaimana kita bisa berbaur dengan semua ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Saat ini adalah 17 kuda yang tengah memasuki halaman depan Istana Merdeka. Kami mohon kerjasama hadirin Bapak Ibu untuk tidak membuat gerakan tiba-tiba atau tidak untuk berlarian, bergerak dari tempat Anda. Kita harus memahami psikologis bahwa kuda ini ada di tengah-tengah kerumunan orang. Jadi kita harus hati-hati karena mereka sangat sensitif. Tapi Rory, memang ini sangat berbeda sekali karena kuda-kuda yang hadir untuk mengikuti kirap pengantar bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi ini didatangkan ke Indonesia khusus untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun. Dan ini para pasukan berkuda tentunya juga membutuhkan skill ya Rory, untuk bisa beradaptasi langsung dengan kuda-kuda yang baru saja diterbangkan, tapi baru saja sudah memasuki halaman Istana Merdeka, Rory. Betul, ini adalah drum band gabungan Akademi TNI, yaitu Akademi Militer, Akademi Angkatan Laut, dan Akademi Angkatan Udara. Nah, penata rama drum band Akademi TNI dikenal sebagai penata rama yang sangat aktif dan atraktif. Ada 6 orang penata rama. Yang pertama adalah Sersan Mayor Taruna Ahmad Farunizar dari Akademi Militer, Sersan Mayor Taruna Firman Simanjutak juga dari Akademi Militer, Sersan Mayor Taruna Ardelia Mutia Zahwa juga dari Akademi Militer. Ada juga Sersan Mayor Karbol M. Ilham Firman Akbar, Akademi Angkatan Udara, Sersan Mayor Karbol Febriana Kladela Orlin Buana Putri, Akademi Angkatan Udara, dan Sersan Mayor Taruna Fawaz Sahid Akbar, Akademi Angkatan Laut. Dan tentunya yang paling ikonik, dan Bapak dan Ibu hadirin kami hormati, mari kita berikan tepuk tangan untuk drum band dari Akademi TNI.
Tapi, yang lebih penting, reaksi dari media internasional pun ikut menambah bobot. Beberapa outlet berita asing melaporkan secara positif tentang bagaimana Indonesia menggelar perayaan yang bukan cuma seremonial, tapi juga cerminan persatuan rakyat dan profesionalitas militer. Mereka menyebut bahwa Indonesia berhasil memadukan budaya, kekuatan pertahanan, dan semangat kebangsaan dalam satu panggung spektakuler politik. Momentum ini punya arti lebih besar. Di era kompetisi global, citra sebuah negara di mata dunia itu penting. Indonesia yang berhasil tampil megah di perayaan kemerdekaan secara tidak langsung menunjukkan bahwa ia siap bersaing, siap dihormati, dan siap berperan lebih besar di kancah internasional. Ini kontras dengan Malaysia yang justru terlihat masih mencari jati diri, sibuk dengan klaim tapi kurang bisa membuktikan kapasitasnya secara nyata. Buat Indonesia sendiri, dampaknya terasa ganda. Pertama, meningkatkan kepercayaan diri rakyat bahwa mereka adalah bagian dari bangsa besar. Kedua, memperkuat citra negara di mata dunia sebagai kekuatan baru Asia Tenggara. Sedangkan bagi dunia internasional, perayaan ini mempertegas bahwa Indonesia bukan hanya pasar besar dengan 280 juta penduduk, tapi juga negara yang punya kedisiplinan, persatuan, dan potensi untuk jadi pemain utama di kawasan. Kalau kita melihat tren ke depan, bisa diprediksi perayaan nasional seperti HUT Republik Indonesia ke-80 ini akan semakin sering dijadikan etalase kekuatan lunak soft power Indonesia dengan menampilkan budaya, kekuatan militer, dan persatuan rakyat sekaligus. Indonesia bisa terus memproyeksi citra positifnya ke mata global. Di sisi lain, Malaysia mungkin perlu berbenah lebih serius kalau tak ingin terus jadi bahan perbandingan negatif di dunia maya. Akhirnya, momen ini bukan cuma tentang siapa yang lebih megah dalam perayaan. Ini soal siapa yang mampu memanfaatkan momentum kebangsaan untuk mempertegas posisi di kancah global. Indonesia sudah membuktikan diri, sementara Malaysia masih tertinggal. Dan yang lebih penting, perayaan HUT Republik Indonesia ke-80 ini mengingatkan kita bahwa kemerdekaan bukan hanya sejarah masa lalu, tapi juga energi untuk melangkah lebih jauh ke masa depan. Jadi, buat kita semua yang menonton, baik di lapangan langsung maupun lewat layar gawai,